Kenapa kalau sholat mereka itu kalau tinggal tidak perlu mereka qadha dalam kondisi haid? Kenapa puasa harus qadha? Sudah diwajibkan puasa itu bagi orang mukmin ya. Nah, amanu tadi ayat ya, orang mukmin. Ketika zaman Nabi Musa itu ya, itu puasanya 40 hari tapi non-stop Mualim. Malam pun tidak makan ya Mualim Azhari ya. Sedangkan kita Mualim 8 jam siangnya isi minyak dulu, tambah tenaga dulu ya. Anak mualim serta ayah bunda di rumah, semoga dalam sehat walafiat dan tetap semangat dalam berpuasa. Seperti kita ketahui bahwa dalam bulan suci Ramadan itu kewajiban bagi kita berpuasa. Bahkan jika kita meninggalkan akan mendapatkan dosa. Artinya salah satu ibadah, bahkan rukun Islam kelima itu, ya salah satunya adalah berpuasa. Kewajiban berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Nah, Mualim Abu ini, ya, ada tidak penjelasan detail ya baik berdalil ataupun pendapat para ulama yang mengatakan bahwa puasa ini memiliki ibadah salah satu ibadah yang wajib dan tinggi derajatnya. Sebagaimana kita ketahui ya anak-anak mualim semua ayah bunda bahwa puasa ini adalah rukun. Arti rukun itu adalah satu kesatuan, bagian ya. Seperti tubuh kita apabila kita tidak misalnya tidak mempunyai mata, maka tubuh kita tidak akan sempurna. Ya? Sama seperti Islam itu. Jika tidak puasa, maka tidak menjadi Islam sejati. Ya. Dan jadi dalilnya itu Mualim terdapat di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183. Posisinya sebelah kiri agak di tengah. Ya udah kayak usaha ini Masya Allah. Ya kayak gitu ya. Jadi agak di tengah di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu untuk berpuasa. Ya, sebagaimana umat sebelum kita. Jadi sebelum kita itu sebenarnya sudah ada puasa. Anak-anak mualim semua. Apakah sama puasanya? Itulah mualim yang membedakan. Zaman dulu ketika zaman Nabi Musa itu ya, itu puasanya 40 hari tapi non-stop mualim. Malam pun tidak makan ya Mualim Azhari ya. Malamnya mereka tidak makan. Jadi puasa 40 hari itu malamnya tetap puasa juga Mualim. Bukanya kapan nih Mualim? Itulah selama 40 hari ke depan Mualim. Sanggup tapi ya. Sanggup mereka. Sedangkan kita Mualim 8 jam siangnya isi minyak dulu, tambah tenaga dulu ya. Ya, ada yang puasa setengah hari Mualim ya. Kamu lihat dari tadi, kita puasa am nih. Puasa am itulah. Jadi jika kita dibandingkan dengan umat terdahulu, wajar kalau umur mereka itu panjang karena emang berat-berat juga syariatnya Mualim ya. Dan misinya dari puasa itu di ujung ayah bunda ya, la'alakum tattaqun, untuk bertakwa. Predikat takwa ya. Predikat takwa, sertifikat ya? Atau kalau kita sekolah ijazah takwa, seperti itu. Dalilnya yang paling kuat seperti itu Mualim, dan banyak lagi hadis-hadis dari para ulama juga banyak penjelasannya seperti itu Mualim ya. Jadi itu adalah dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Tentunya tadi untuk mendapat ijazah tadi ya, pasti harus ada usaha-usaha dari kita dong ya. Iya, tidak hanya tadi Mualim Azhari jelaskan, tidak hanya berpuasa saja ya, tapi juga harus melihat hal-hal yang membatalkan puasa. Betul. Baik, Mualim Abu Rizal ini sudah diwajibkan puasa itu bagi orang mukmin ya. Nah, amanu tadi ayat ya, orang mukmin. Ada nggak cara-cara diwajibkan berpuasa itu? Dan apa-apa saja sih yang membatalkan puasa? Biar anak-anak mualim dan bunda di rumah ini biar tahu ya. Jangan hanya berpuasa nanti padahal udah batal. Iya kan? Nah, bisa dijelaskan cara-cara berpuasa dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini. Untuk syaratnya ya bunda ya, yang pertama itu tentu saja sudah masuk bulan puasanya nih. Berarti sudah masuk bulan. Karena jika tidak masuk bulan puasa, maka ya tidak puasa namanya. Seperti itu. Saya di puasa sunnah ya. Itulah dia. Jadi puasa Ramadan ketika syarat bulannya sudah masuk. Kemudian dia beragama Muslim, Mualim ya, Islam ya, Mualim. Kemudian dia berakal, balik. Kemudian dia itu sudah mengetahui cara-cara hal-hal yang ataupun kaidah tentang berpuasa itu sendiri, Mualim. Kayak itu. Jadi tadi yang dapat membatalkan puasa. Yang batal puasa itu cukup banyak, Mualim, ya. Yang pertama mungkin ada makan dan minum dia secara sengaja. Sengaja betul-betul. Ya. Berarti kalau nggak sengaja boleh dong ya? Lupa kadang ya? Atau pura-pura lupa nih? Yang pura-pura lupa itu batal berarti Mualim. Ya, kalian udah pura-pura. Kerja anak-anak Mualim nih jangan pura-pura lupa. Ya, kalau pura lupa batal puasa ya. Oh, ini coba sedikit lah. Lupa. Iya, nanggung. Nanggung udah masuk. Aduh, ini kata Mualim Abu kan,
Kalau nggak sengaja berarti nggak apa-apa. Ya. Tapi tanggung nih, mubazir. Dimasukin. Nah, itu batal ya. Anak-anak mualim semua. Iya. Ketika kita lupa masih dalam mulut, ketika ingat itu harus dikeluarkan. Jangan langsung di ini ya. Ya, jangan tanggung. Wah, habis itu udah. Itu bisa batal, Nah, ya? itu bisa batal. Kemudian untuk yang perempuan nih ada haid, ada nifas untuk ibu-ibu kan itu bisa batal puasanya seperti itu. Mungkin ada lain Mualim Azhari? Ya, mungkin kalau mengenai yang perempuan itu, Iya. ini pasti banyak bertanya. Iya. Kenapa kalau sholat, mereka itu kalau tinggal tidak perlu mereka qadha dalam kondisi haid? Betul. Kenapa betul, puasa betul. harus qadha? Padahal Ya, kan betul, sholat betul. ini ibadah paling Ibadah tinggi, paling Allah tinggi. tertinggi kan. Ya, Malah Ya. rukun Islam yang paling utama, Itu, ibadah betul. sholat. Ibadah sholat. Kenapa puasa mesti qadha? Iya betul. Ah. Menjadi kontradiksi ini. Iya. Ibadah yang tinggi mengapa pakai qaza? Ya Iya. kan? Bisa jelaskan Malik. Jadi mengenai hal Iya. itu, bahwa puasa ini kenapa mesti diqadha? Iya. Karena kalau seorang perempuan, secara logika kita, betul. mengqadha sholat itu tidak mungkin. Iya. Kalau puasa masih mungkin. Iya. Karena Karena dalam dalam satu sekali. Iya, seperti Iya. itu. Karena dalam sebulan itu pasti dia punya masa suci. Iya. Dia masih bisa mengqadha dalam masa suci dan waktunya setahun. Bayangin aja kalau sholat, tidak sanggup, pasti dia akan keberatan. Keberatan. Makanya sesuai dengan firman Allah di akhir surah Al-Baqarah, Allah tidak memberatkan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, Maulana Azhari, lebih lanjut nih. Kita tahu ya, bulan suci Ramadan itu ya Bunda, bulan yang sangat tinggi derajatnya. Dan semua amal ibadah itu Allah lipat gandakan. Ya kan? Nah, Maulana Azhari, bagaimana ini? Jika mereka dalam bulan suci Ramadan tidak dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, maka mereka berbuat maksiat dalam bulan suci Ramadan. Ini bagaimana konsekuensinya? Naudzubillah, Maulana. Ini yang sangat berbahaya. Iya. Seharusnya pada jiwa seorang yang berpuasa itu, dia bisa menahan yang namanya maksiat. Iya. Kalau dia belum bisa menahan itu, artinya dia masih dikendalikan oleh nafsu. Iya, betul, betul. Jadi, ada seorang ulama mengatakan bahwa dalam kitabnya yang bernama Ulin Nuha, kalau nggak salah kitabnya, bahwa dosa yang dia lakukan di bulan Ramadan juga akan dilipat gandakan sebagaimana pahalanya. Berbeda di bulan lain. Di bulan lain itu tidak dilipat gandakan. Makanya sangat luar biasa. Bahkan sekarang kita lihat ada orang yang berani-beraninya melakukan maksiat di bulan Ramadan ketika orang sedang sholat tarawih lagi. Iya, betul. Itu sangat kita sayangkan. Bahkan Mualim nih pernah saya dengar ya dari cerita, ada seorang pemuda yang diseret oleh malaikat di hari akhir nanti, ya, dia diseret sampai ketemu Rasulullah. Lalu Rasulullah, pemuda ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong saya ini umatmu. Rasulullah SAW, karena Rasul itu mempunyai jiwa penolong luar biasa, memberi syafaat. Syafi'ni ya Rasul, katanya. Syafi'ni, tolong beri syafaat kepadaku. Langsung ditegur oleh malaikat. Ya Rasul, jangan engkau angkat tangan, kau berdoa kepada Allah. Kenapa? Pemuda ini adalah pemuda yang dimusuhi oleh bulan suci Ramadan. Dia bukan hanya tidak berpuasa, dan juga dia beraninya bermaksiat dalam bulan suci Ramadan. Naudzubillah. Saking bahayanya berarti ya. Berarti tidak hanya Allah lipat gandakan pahala saja, tapi orang maksiat juga Allah lipat gandakan berarti Mualim ya. Naudzubillah. Ya, berarti benar sangat bahaya ya bagi kita yang sudah Allah berikan kesempatan ya untuk berbuat, untuk menabur amal kebajikan, tapi kita sebaliknya berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Ya, ini juga Allah akan lipat gandakan dosanya. Baik, Malim dan Malim Abu Rizal dan juga Malim Azhari, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini sudah berada di akhir kita, bahwa sama-sama kita ketahui, kita mari kalau bulan suci Ramadan kita anggap sebagai anugerah ya spesial yang Allah berikan untuk kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Mari ayah bunda, anak-anak Maulid, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita berpuasa penuh dengan kesyukuran, mengharap pahala daripadanya. Karena pahala puasanya langsung Allah berikan. Ya, langsung Allah yang memberikannya. Jadi mari kita manfaatkan dan meninggalkan semua larangan-larangan yang dapat membatalkan puasa kita. Semoga puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, dan juga Allah berikan pahala puasa untuk kita dapat kita petik di hari akhirat kelak nanti sebagai pemberat amal kebajikan kita. Ayah bunda yang berbahagia, anak Mualim insya Allah dirindukan oleh surga. Mungkin hanya ini yang dapat Mualim sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.